Hai teman-teman Tari Indonesia, apa kabar Tari hari ini? Perkenalkan, nama saya Ajeng Sulaiman, pekerja tari dan pengajar tari di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host dalam acara Kabar Tari. Kabar Tari hari ini bersama Bathara Dewandoro, atau yang biasa kita akrab panggil Ara. Nah, Ara terlibat di dalam program Distance Parade beberapa bulan yang lalu, mempresentasikan karyanya yang berjudul Tusuk Endo. Nah, sejauh apa seorang Arya dalam perjalanan karirnya, padahal usianya masih sangat muda, dan aku excited banget pengen tahu lebih jauh dan kenalan dengan Ara, karena ini yang pertama kali juga buat aku. Aku sudah mempersiapkan beberapa profil singkat, dan juga kita bisa nonton bareng karya dari Tusuk Endo. Nah, buat teman-teman yang ngedengerin lewat podcast dan pengen nonton bareng karyanya Ara yang berjudul Tusuk Endo ini, bisa langsung ke YouTube kanal Seni Tari Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai nonton sama-sama. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi ini? Dan inilah catatan tanpa titik.
Oke, itu dia tadi karya tari tusuk endo oleh Batara. Nah, semakin penasaran kan latar belakang karya ini atau ide apa sih kok bisa Ara bikin video tari seperti ini? Apalagi kita sebagai koreografer itu agak susah membawa pertunjukan tari ke dalam medium video ya. Nah, kita tanya langsung ke Ara gimana kesan-kesan dia atau proses dia di balik karya tusuk endo ini. Hai Ara, apa kabar? Halo Kak Ajeng, baik-baik. Apa kabar Kak? Baik juga, alhamdulillah. Nah, aku baru Ya. punya kesempatan nih ngobrol bareng kamu malam ini. Dan aku benar-benar kayak pertama kali ngobrol banget sama kamu. Jadi aku kayak mungkin kamu bisa cerita lebih jauh tentang diri kamu. Karena kan aku orang baru, jadi mungkin kamu bisa lebih excited lagi karena kayak kenal orang baru gitu. Jadi kamu bisa cerita tentang diri kamu ya. Oke. Oke. Kalau kita lihat profesi kamu dulu, bukan profesi, profil kamu yang tadi kita lihat ya, aku kayak ngelihat kamu udah banyak nih prestasi-prestasinya, padahal aku bisa bilang kamu mendapatkan prestasi itu di usia kamu yang cukup muda. Nah, apa sih kesan kamu gitu kayak mendapatkan rekor muri ya kalau nggak salah? Betul Kak. Terus kayak kamu sempat menjadi pengajar juga di New Zealand, di Auckland. Waktu itu ikut program Kemendikbud untuk belajar di sana. Oh iya, terus gimana apa maksudnya kayak kamu tuh nerima excitement yang begitu besar padahal kamu juga masih muda gitu, boleh diceritain sedikit mungkin ke teman-teman? Oke Kak. Jadi sebenarnya aku pribadi pun juga merasa deg-degan juga sih pada saat itu ketika itu baru pertama-tama berkarya setahun lebih kalau nggak salah. Waktu itu memang pas lagi proses untuk menggarap drama wayang kolosal, jadi sekitar ada 150 pendukung di situ dan aku menjadi sutradara dan penata tarinya waktu itu karena memang dikasih kesempatan untuk menggarap drama wayang yang pemainnya itu di bawah usia 17 tahun pada saat itu gitu. Dan aku juga nggak tahu tiba-tiba aja waktu itu dibilangin pada hari acara tuh dapat penghargaan rekor muri sebagai penata tari tradisional Jawa Termuda. Sebagai orang yang baru pertama berkarya, shock sebenarnya. Maksudnya kayaknya aku belum pantas untuk menerima ini gitu. Tapi kan nggak mungkin juga aku tiba-tiba langsung tolak di atas panggung, maaf saya belum pantas gitu kan. Iya. Sesuatu yang nggak mungkin gitu kan. Ya udah, itu aku terima dengan kebingungan yang ada di pikiranku setelah berbulan-bulan aku menerima itu juga aku belum bisa terima gitu loh. Maksudnya ini beneran nggak sih? Maksudnya penghargaan ini akhirnya pertamanya memang menjadi beban Kak, menjadi beban buat aku harus apa setelah ini gitu kan. Yeah. Tapi kesini akhirnya maksudnya aku nyadar bahwa ternyata penghargaanku di awal itu pada saat itu justru malah menjadikan aku lebih konsisten berkarya gitu. Dan akhirnya maksudnya dari penghargaan itu pun aku ngerasa bahwa aku bertanggung jawab gitu atas komunitasku, aku bertanggung jawab atas diriku sendiri, atas gelarku yang aku sandang gitu. Bahkan aku sempat pada saat itu malu untuk menyebutkan itu ketika media menyebutkan penata tari tradisional Jawa Termuda. Aku sebenarnya kayak merasa aku belum pantas, tolong jangan disebut-sebut dulu gitu loh. Aku sempat ngerasa kayak gitu. Akhirnya pada akhirnya aku ya sudah gitu merelakan penghargaan itu ada di aku terima gitu, dan mengantarkan aku juga pada 2015 itu aku jadi mendapatkan penghargaan lagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai remaja berprestasi gitu Kak. Terus sampai bisa juga di tahun 2016 itu aku bisa ke Selandia Baru untuk belajar di sana dari programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, dan itu aku yakin banget itu dari apa yang sudah aku tanam pada saat itu gitu Kak. Oke. Sip. Mungkin aku langsung mengaitkannya ke dalam program Distance Spirit yang kamu ikut berpartisipasi ya. Nah, ya, Kak. Aku tuh cukup
apa ya? Aku kurang bisa membahasakannya, tapi aku cukup tenggelam ketika melihat video yang kamu bikin gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan setelah aku melihat video kamu gitu. Cuman yang mau aku tanyain yang pertama biar teman-teman tahu juga, kamu bisa nyeritain dulu kali ya ide terus latar belakangnya dari karya kamu itu gimana gitu, dari mana atau proses penciptaannya bagaimana? Oke Kak, jadi pada saat namaku ada di Distant juga, aku langsung berpikir apa nih yang harus aku buat dengan tema yang diajukan oleh, maksudnya yang ada di Distant ini. Kemudian aku karena memang situasinya lagi pandemi dan aku nggak ada inspirasi apa-apa untuk ngebuat sebuah karya gitu kan, ya udah aku ngelihat lagi ke dalam diriku apa sih yang pada saat ini yang memang pada saat itu yang benar-benar aku rasakan. Nah, aku ngerasa bahwa ya konsep sederhananya adalah perang melawan diri sendiri gitu kan. Aku nggak pengen terlalu nyaman pada situasi yang memang akhirnya ngebuat aku males, tapi aku juga mau bergerak juga terbatas gitu kan, karena ruang kita bergerak ketemu fisik jadi terbatas. Kemudian itulah yang aku coba untuk aku angkat ke dalam karyaku ini. Kenapa aku juga ngambil tusuk endo itu, jadi aku memang terngiang-ngiang selalu dengan kata-kata itu karena dalam tradisi Jawa di adegan peperangan, misalkan aku misalkan Arjuna perang sama Cakil atau Arjuna perang sama Karna, itu ada konsep yang namanya tusuk endo, yang tusuk itu artinya kita berarti menyerang dan endo itu kita menghindar. Nah di tusuk itu kan berarti kita kayak punya target sasaran yang harus memang kita kejar gitu. Terus ketika kita endo melakukan hindaran, artinya kita menghindar dari sesuatu yang memang ada serangan-serangan yang datang gitu. Nah sedangkan karena memang konsep perangnya itu secara fisik, 1 ketemu 1 atau 1 ketemu 4 atau 1 ketemu 2 gitu kan. Nah itu nggak aku temukan, jadi kayak ya aku nganggep bahwa oke, sekarang justru perangnya itu bukan secara fisik, tapi perangnya itu ada di dalam nih. Aku ngerasain tusuk endo itu. Jadi misalnya aku bangun tidur tiba-tiba aku pengen olahraga, terus tiba-tiba lagi aduh kok tiba-tiba langsung pada satu ketika langsung jadi malas lagi, dan itu kayak mood swingnya tuh bener-bener apa ya Kak, cepet banget gitu loh, kayak tanpa jarak. Kadang-kadang itu juga bebarengan gitu antara aku lagi on banget sama lagi aduh. Nah gitu. Nah makanya aku pengen ngangkat itu karena itu memang benar-benar muncul dari keresahanku pada saat itu gitu Kak. Oke. Kalau untuk penciptanya sendiri sih sebenarnya aku berangkatnya itu waktu itu dari ruang sih Kak. Ketika ada di Stand Parade, terus aku langsung ngelihat rumah gitu kan, ngelihat lagi rumahku apa sih tempat yang memang secara visual bisa membuat aku terbatas, maksudnya bisa membuat pergerakan aku jadi lebih sempit, yang mana ruang yang bisa ngebuat aku tuh lebih muncul tekanan yang ada di ini supaya gerakannya itu bisa sesuai dengan tema dan gagasan yang diajukan ada di Distant Parade gitu. Terus aku milih lorong itu juga karena aku ngerasa bahwa aku belum pernah nih nari di lorong yang sempit kayak gini gitu. Mungkin ini pengalaman pertamaku juga untuk menari di ruang yang lebih sempit dan jenjangnya lebih panjang gitu kan. Nah, aku mencoba explore di situ. Kemudian aku kayak nulis di situ. Itu ruang yang jarang aku sentuh sebenarnya Kak. Di belakang itu yang ada kaca yang aku taruh cermin itu sebenarnya kamar mandi dan ada alat untuk naruh-naruh barang gitu. Nah itu tuh paling aku kalau ke situ cuma kalau ke kamar mandi aja lewat-lewat aja, nggak pernah nongkrong di situ, nggak pernah ngapa-ngapain di situ pokoknya. Nah pas ada karya ini aku memilih ruang itu, aku jadi sadar bahwa oh ini ruang harus kepake nih. Makanya olahragaku aku buat di situ. Jadi olahragaku yang biasanya di balkon depan aku buat di belakang, yang memang di situ ada buangan AC juga. Terus abis itu pokoknya aku pengen nyatulah sama situasi itu. Aku nulis di situ, aku tiduran di situ, dengerin musik di situ di depan kamar mandi gitu, sampai akhirnya aku dengerin podcast, aku dengerin live waktu itu karena aku memang bener-bener pengen berusaha aku pengen ada tekanan lebih nih, ada pressure lebih gitu untuk menciptakan karya ini, sampai aku juga pepet-pepetin waktu di jam malam gitu untuk menciptakan karyanya gitu. Sampai akhirnya terbentuk itu Kak. Oke. Iya sih, aku tuh ngelihat
nggak tahu, aku suka aja ngelihat ruangnya yang kamu capture di angle videonya gitu. Apalagi kayak pas aku ngelihat ada cermin di belakangnya gitu tuh, kamu kayak punya prajurit cloning diri kamu sendiri gitu, yang siap siaga kalau kamu kenapa-napa di depan, dia bisa langsung siaga nge-cover kamu misalnya. Dan aku suka banget angle cermin itu, jadi kayak oh menarik ya, dia kayak ngadar sendiri gitu misalnya. Terus sebenarnya hadirnya cermin itu juga dari ketidaksengajaan Kak, karena aku kan tadi yang aku bilang aku olahraga di situ, karena aku kalau olahraga atau stretching gitu harus kayak ngelihat diri aku gitu, aku harus ngeliat kaca kan di situ nggak ada kaca, aku bawa cermin dari kamar mandi ke situ. Kemudian pas aku udah eksplorasi terus udah aku coba rekam, kok tiba-tiba ini kok cermin menarik juga ya ketika aku ada di situ juga dengan tubuh yang nggak utuh kan, kadang-kadang kakinya aja yang kelihatan, kadang-kadang kepalanya aja yang kelihatan. Akhirnya aku jadi menemukan bahwa oh iya ya, maksudnya jarak kita ini, kita tuh kadang-kadang misalnya bisa hadir di live orang atau kita bisa tetap ngobrol sama orang walaupun berjarak kayak gini, cuma kehadiran kita tuh kayak nggak utuh. Sama kayak aku ngelihat cermin itu gitu Kak, ketika aku mantul di cermin datar itu, badanku tuh nggak utuh, aku hadir tapi nggak utuh gitu. Akhirnya aku menemukan itu. wow, nice banget perspektifnya. Aku suka banget jawaban kamu barusan, bahwa kayak iya, kita walaupun ketemu kayak gini tapi kan nggak utuh ya. Kamu cuma ngeliat muka dan sampai bahu aku doang. Kamu nggak ngeliat kan kaki aku mungkin lagi split gitu. Lagi sambil stretching. Sambil pakai sarung gitu kan. Oke. Nah, lanjut lagi, aku pengen nanya soal musiknya dulu nih. Kan kayaknya musiknya lucu banget deh. Awalnya kamu kalau nggak salah pakai ringtone dari iPhone bukan sih itu? Apa iPhone. Samsung? iPhone ya. iPhone. Itu kenapa sih kamu milih kayak gitu? Terus tiba-tiba yang nggak tahu deh, aku kayak ngedengerinnya tuh musik yang menuju ending tuh kayak musik kolosal gitu, kayak mau perang gitu, atau gimana, kayak jeng 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 gitu. Mungkin teman-teman di sini yang nggak biasa nonton tari atau dance film, bisa kamu share sedikit kenapa pemilihan musik kamu seperti itu? Jadi musik itu memang digarap sama kakakku Kak, Mas Bagas, namanya Bagas Koro Putro. Nah memang dia seorang komposer juga, dan aku kalau misalkan bikin karya pasti sama dia gitu untuk musiknya. Nah aku cerita, aku punya konsep gini Mas gitu, dan aku pengen maksudnya tetap di awal itu menghadirkan unsur-unsur yang dekat banget sama aku. Kalau aku latihan di rumah kan, kalau misalnya kita latihan di studio kadang-kadang memang kita bisa ngontrol Kak, bisa ngontrol kayak suara harus keep semuanya dan ini. Nah sedangkan di rumah tuh nggak bisa, karena semua orang beraktivitas, kita nggak mungkin membatasi keluarga kita untuk berhenti untuk beraktivitas. Tiba-tiba ada yang lewat, ada yang mandi, ada yang nonton TV, ada yang streamingan film gitu, ada yang macam-macam. Nah aku pengen suara-suara itu tetap hadir gitu, tetap hadir di awal untuk menunjukkan bahwa ya ini loh situasi yang memang benar-benar terjadi. Ini yang kadang-kadang pas lagi latihan terus karena handphone juga nggak bisa dimatiin kan, ada yang nelpon, entah om, entah tante atau apa, atau siapa gitu kan. Nah, aku pengen tetap suara-suara itu tuh hadir sebagai memang benar-benar dari suara rumah gitu, emang kondisi rumah gitu. Nah kemudian yang terakhir itu memang juga sengaja Mas, aku pengen musiknya itu lebih padat gitu, lebih padat, lebih ngangkat lah gitu, ibaratnya kayak perang gitu juga. Nah karena aku juga pengen nampilin di sini, kita tuh mungkin terlihat sepi gitu kan, kita mungkin di sini terlihat sendiri, tapi di dalam itu kayaknya rame banget, di dalam hati tuh kayaknya rame banget, pengen gitu, sampai akhirnya kita cuma diem aja atau kita cuma nangkring aja di sini tuh tetap rame banget gitu loh. Gitu sih Kak. Oke, sip. Ya berarti aku juga sempat mengartikannya seperti itu sih. Dan ya lucu aja aku ngeliatnya kayak, well, tapi kawin juga gitu loh, entah kenapa gitu. Kayak sebenarnya ini suasananya sepi, tapi kok kayak pengen pergulatan batin yang berat kayaknya. Kayak gitu ya kira-kira ya mungkin. Oke. Nah, kan kamu kan kepilih nih di Distance Parade. Misalnya nggak ngelihat karya kamu di dalam itu, tapi kamu bisa ngelihat karya teman-teman yang
lain. Nah, kesan kamu apa sih ngelihat program Design Spirit ini di dalam masa pandemi ini misalnya? Aku sebenarnya senang sih Kak sama konsep-konsep platform yang kayak gini, karena maksudnya dari beberapa beragam karya tuh dikumpulkan dan kita dikasih lihat dalam satu channel yang sama gitu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk kayak cari sini terus di situ udah dikasih lihat semua. Apalagi 40 koreografi ini menurutku juga mewakilkan dari teman-teman yang ada di nasional sana di luar kotaku, misalkan yang mungkin ada teman-teman juga yang belum aku kenal, tapi ada beberapa yang memang sudah tahu, udah pernah lihat di IG, tapi ada yang memang belum pernah aku lihat sama sekali, dan aku segitu juga excitednya sama karya-karyanya. Dan wah, ternyata akhirnya ngebuka aku gitu sebagai penonton juga di Distant Parade, kayak Indonesia nggak akan mati seni nih, Indonesia nggak akan mati dunia tarinya, karena memang pergerakannya tuh begitu heboh gitu loh, begitu heboh. Dengan adanya platform-platform ini juga jadinya semakin semarak gitu. Oke, jadi dengan program ini kita bisa saling menginspirasi ya. Tadi aku juga kemarin ngobrol juga dengan salah satu partisipan dari Distance Parade, dan dia juga ngomong hal yang sama. Aku terinspirasi karena aku melihat dia. Aku jadi tergugah pengen bikin sesuatu juga yang seperti itu ya. Nah, semoga lebih banyak lagi platform seperti ini. Oke, nah mungkin satu pertanyaan terakhir untuk menutup segmen awal kita. Kan kalau misalnya aku ngelihat kamu gitu, misalnya aku buka IG kamu misalnya gitu, itu tubuh kamu itu udah benar-benar kuat dengan disiplin tari Jawa gitu sebagai akar atau basic dari ketubuhan kamu gitu. Nah, berdasarkan profil itu, aku pengen tahu banget gitu, kamu mengembangkan nilai-nilai tari tradisi itu ke dalam bentuk yang lebih eksperimental atau kontemporer gitu bahasanya, itu gimana gitu caranya? Kalau aku sebenarnya kalau untuk tradisi itu memang aku berprinsip bahwa ini yang harus menjadi dasar, menjadi pijakan aku untuk berekspresi gitu, karena aku juga mempelajari juga Kak, maksudnya teknik-teknik lain juga, teknik-teknik yang mungkin lebih di luar dari tradisi Jawa gitu, supaya untuk menambah vocabku, karena aku ngerasa bahwa tradisi Indonesia itu memang begitu kuatnya, begitu secara bentuk aja kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda ketika kita hadir gitu di dunia seni tari. Apalagi maksudnya kita bisa memperkaya ini lagi ketika kita bisa membaca itu pada konteks kekinian gitu, ketika kita memang menurutku itu menjadi tugas aku pribadi gitu ya. Maksudnya aku sadar bahwa tanggung jawabku sebagai orang yang memang berawal dari tradisi untuk bisa meneruskan nilai-nilai itu ke depannya, entah dalam bentuk garapan yang apapun, entah dalam garapan kontemporer atau dalam garapan yang kolosal atau mungkin garapan yang entertaining gitu. Tapi intinya nilai yang itu yang aku baca, perspektifku harus aku tularkan gitu untuk nanti kemudian dibaca lagi mungkin sama generasi selanjutnya, supaya akhirnya ada arsip ketubuhan pada zamanku gitu dalam membaca sebuah tradisi gitu. Oke, well done. Ngerti aku. Sip. Dan jawaban kamu itu aku rasa pasti bakal menginspirasi sih buat adik-adik kita yang apalagi yang masih muda-muda kayak kamu, bahwa nilai tradisi itu juga penting banget untuk terus diteruskan ya, apapun nanti bentuknya, mau bentuk kontemporer atau hiburan sekalipun gitu. Itu tetap harus kita jaga, harus kita lestarikan. Makanya aku masih banyak lagi yang mau aku obrolin sama kamu. Cuman mungkin kita break dulu sambil sama-sama nonton cuplikan-cuplikan karya dari Batara dan juga foto-foto pertunjukannya. Oke? Let's go!
kita tak lagi mampu mengubah sesuatu. Itulah saat dimana kita ditantang untuk mengubah diri kita. Oke teman-teman, itu dia tadi cuplikan karya-karya dari Bathara. Nah, gimana? Masih penasaran terus kan? Kita lanjut ya obrolannya dengan Ara. Oke, Ara lanjut ya. Nah, mungkin di segmen ini aku mau mengenal lebih dekat sebagai profesi kamu, kedekatan kamu dengan tradisi dan juga menjadi seniman tari dari dari usia yang cukup muda, terus sampai udah punya prestasi yang tadi kamu udah ceritain. Nah, kadang kan kalau misalnya kita lagi banyak kegiatan gitu dan banyak banget project gitu, itu karena terlalu banyak hektik gitu ya, latihan ini, latihan itu, karena ada beberapa project yang harus berbarengan gitu. Kadang-kadang bisa nggak sih ngilangin fokus kamu terhadap goal kamu sebenarnya ke depan? Apakah itu justru mendukung kamu? Mungkin kadang aku juga ini Kak berpikir kayak gitu pada satu momen gitu, tapi apa ya, aku maksudnya alhamdulillah selalu bisa ngebalikin itu Kak. Maksudnya ngebalikin pikiran aku sendiri, aku mencoba menjaga pikiran aku sendiri untuk tetap fokus di goal, atau misalkan mengubah cara pandangku terhadap kesibukan yang ada gitu menjadi kayak, oh ini tuh salah satu jalan loh Ra gitu. Aku selalu bilang sama diriku ini salah satu jalan, dan mungkin memang targetnya ke sana, tetapi agak diarahin dulu ke sini supaya nanti kesananya mungkin lewat jalan yang lain kayak gitu. Jadi aku selalu mencoba untuk apa ya, ada momen-momen berpikirnya dulu lah Kak di tengah kesibukan itu. Aku harus tetap menyehatkan pikiranku secara apa ya, mencoba untuk tetap menjadi manusia gitu, menjadi manusia seutuhnya yang memang ada rasa khawatirnya sama sesuatu, ada rasa kecewanya kenapa ini nggak sejalan, atau mungkin ada rasa kok jadi begini, kok jadi begini gitu. Aku mencoba untuk memaklumkan perasaan itu gitu, tapi aku mencoba memulihkan lagi gitu. Proses pendewasaan ya. Dilaluin aja ya. Oke. Bisa nggak sih aku bilang kalau misalnya proses kreatif kamu itu berangkat sebagian besar itu dari tradisi sebagai pijakan? Ya. Bisa dibilang begitu Kak. Oke. Kenapa sih gitu? Apalagi kamu, maksudku termasuk anak
gaul, bisa aku bilang anak gaul nggak? Tapi kayak kok masih menarik banget gitu loh untuk melihat tradisi sebagai pijakan kamu, dan juga kamu juga tinggal di ibu kota misalnya kayak gitu. Aku ngerasa gini sih, aku juga nggak tahu kenapa ya. Maksudnya ketika melihat sebuah tradisi itu ada aja sesuatu yang menarik yang bisa dibicarakan dari tradisi itu. Di balik warna kostumnya yang memang penuh corak dan bergemerlap gitu kan. Tapi ada aja, maksudnya selalu ada yang bisa dibicarakan dan bisa dibagikan dari tradisi itu. Dan itu makanya aku ketika melihat satu pertunjukan tradisi gitu, aku jadi kayak berpikir jauh gitu. Maksudnya berpikir aku jadi bisa belajar gitu dari nilai-nilai yang ada di situ. Mungkin aku ada kesempatan untuk bertanya langsung, atau misalkan aku melihat pada saat itu dan mencoba melihat dari perspektifku gitu. Oh ternyata ini begini. Dan ketika sharing sama teman-teman soal tradisi, dan aku ngerasa bahwa wow, sebegitunya ya nilainya, atau sebegitunya ya filosofinya dan segala macamnya. Dan itu juga aku jadi kayak ada hasrat untuk membagikan lagi gitu Kak ke orang lain gitu. Apalagi kayak teman-teman aku di kampus, di LSPR, atau misalkan di teman-teman yang di Jakarta lah, bahwa mereka senang dengan hadirnya orang yang dari tradisi gitu. Masih ada tempat gitu dari tradisi itu di hati mereka. Meskipun memang dari kitanya, orang-orang yang bergerak dari tradisi itu memang harus mencari cara bagaimana caranya nilai-nilai ini bisa dibagikan tetap kepada teman-teman yang belum mengenal sama sekali tradisi gitu Kak. Oke, sip, I see. Yes. Ketika kita ngomongin proses kreatif juga, terus mungkin memang kamu masih muda atau kamu belum menemukannya, tapi untuk saat ini kamu tuh udah ngerasa nggak sih perkembangan proses kreatif kamu, atau kamu udah menemukan style kamu sendiri gitu? Maksudnya kayak gaya kamu yang paling khas gitu. Biasanya kan kalau koreografer punya kekhasannya masing-masing kan. Nah, sejauh ini dari seluruh proses yang udah kamu laluin dan perkembangannya, apakah kamu sudah menemukan kekhasan dari seorang Bathara itu? Kalau bisa dibilang sih sebenarnya aku masih abu-abu ya Kak. Maksudnya aku belum bisa memastikan bahwa itu khas aku gitu. Tapi maksudnya ada beberapa orang yang bilang juga bahwa itu unikmu tuh di situ Ra gitu. Cuma aku belum bisa untuk memastikan diriku bahwa memang keunikanku di situ, karena aku pengen coba deh, siapa tahu nanti ada sesuatu lagi yang memang akhirnya bisa aku serap, aku jadikan sebagai aku yang baru gitu. Pokoknya aku harus selalu baru gitu. Entah sampai kapan, tapi proses itu memang menurutku harus tetap terus dijalanin gitu. Aku takutnya ketika aku memastikan bahwa aku udah begini dengan ciri khasku begini, aku jadi kayak stop gitu Kak. Maksudnya stop untuk mau explore diriku ke ranah yang lebih jauh lagi gitu. Takutnya gitu. Cuma ya balik lagi sih ke senimannya masing-masing kan gitu. Cuma aku belum ada keberanian untuk bilang bahwa itu ciri khasku gitu. Oke. Karena emang perkembangan itu masih bisa dieksplor terus ya, apalagi kan karena kamu masih muda, terus kamu juga punya komunitas yang mendukung kamu, kayak kamu bisa terus mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan terus proses kreatif kamu ya. Nah, kayaknya aku tuh ngelihat kamu itu jalan di dua platform gitu. Aku bisa bilang kamu juga berada di platform industri atau entertainment lah. Kamu punya pengalaman di sana, tapi juga kamu bergelut di dunia eksperimental atau yang kita sebut kontemporer yang lebih idealis sifatnya. Kamu pernah nggak sih membandingkan dua platform tersebut, atau kamu merasa zona aman kamu tuh yang mana, atau kamu tuh lebih excited yang mana, atau dua-duanya justru kamu kayak pengen selalu penasaran? Sebenarnya kalau bisa dibilang dua-duanya tuh aku selalu penasaran gitu. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Aku seneng nonton karya-karya yang ada di, misalkan ada di platform Salihara gitu, atau di IDF, Indonesia Dance Festival, atau mungkin aku juga seneng ngelihat karya-karya yang hip hop, atau yang memang kayak Royal Family, terus NBC World of Dance, kayak gitu-gitu Kak. Jadi
aku apa ya, berusaha untuk menyamankan diriku di keduanya gitu, karena untuk berjalan di tengah aja sebenarnya sulit juga gitu untuk ada di keduanya gitu kan. Kadang-kadang memang kita condong ke sini, yang satunya condong ke sini gitu. Cuma aku pengen nggak menutup diri sih sama segala yang ada di perkembangan yang ada di dunia tari ini, Kak. Termasuk misalkan ada juga yang di K-pop atau mungkin di India. Di industri kesenian India yang memang mereka bisa masuk ke film gitu kan. Aku pengen menutup diriku Broadway musical gitu kan. Aku coba pengen explore terus dan pengen selalu penasaran keduanya gitu. Eksperimental juga aku kepo gitu loh. Kira-kira gitu sih, Kak. Iya sih, mungkin di generasi aku, aduh jadi ketahuan deh umur aku berapa. mungkin waktu generasi aku itu media seperti Instagram atau YouTube atau whatever itu emang belum ini banget ya, belum happening banget. Apalagi sekarang kita ditambah lagi dengan TikTok gitu. Jadi kayak mungkin aku merasa kayak aku bisa langsung aja gitu menjawab di mana comfort zone aku gitu. Cuman kalau misalnya aku berada di generasi kamu memang sangat sulit karena kita kayak selalu berjalan dengan semuanya gitu kan, dengan waktu yang bersamaan, platform ini begini, platform ini begini, karena kita semua bisa melihat di dalam media-media yang di laptop, apalagi pandemi kayak gini ya, jadi kayak semakin banyak belajarnya. Semakin kepo. K-pop seperti aku. Oke, nah aduh nggak terasa banget nih kita harus lanjut ke segmen berikutnya. Cuman sebagai penutup, aku pengen tanya, pasti ada dong karya yang paling berkesan buat kamu yang pernah kamu ciptain dan mewakili sosok kamu misalnya. Ada nggak? Kalau untuk sejauh ini ada karyaku, Kak, judulnya Demon Trance. Itu di 2019 kemarin di Jakarta Dance Makeup Selection aku tampil pertama kali untuk karya Demon Trance, dan itu aku ngerasa bahwa di situ kayaknya akunya lagi keluar banget gitu, Kak, secara ide dan secara vocab geraknya gitu, lagi keluar banget lah. Lagi muncul banget ya, gitu. Muncul banget gitu. Oke, baik. Nah, aku juga pengen si karya si Demon Trance ini seperti apa, dan teman-teman mungkin yang waktu itu kelewatan di acara JDMU ini bisa lihat nonton bareng untuk menutup segmen ini ya. Oke, mari kita lihat karya yang paling berkesan menurut Bathara berjudul Demon Trance. Yeah.
itu dia teman-teman karya dari Batara yang berjudul Demon Trance. Nah, nggak terasa kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak sampai kita di penghujung obrolan, tapi masih banyak pertanyaan yang pengen aku tanya. Tetap ya masih penasaran sama Batara. Oke, nah semangat ya Ara ya, kita udah di segmen terakhir. Nah, aku sebenarnya ya biasa ya kalau di segmen terakhir mungkin aku lebih bertanya tentang harapan atau sharing profesi kamu. Karena menurutku sebagai seniman tari itu langka banget sih orang yang mau jadi kayak kita gitu. Karena secara generasi aja udah bisa kita lacak gitu. Kayak misalnya generasi ini yang muncul cuman beberapa, kemudian baru ada yang muncul lagi di generasi keberapa gitu. Nah, kamu sebagai yang muda gitu, seberapa yakin sih kamu menjalani profesi ini sebagai seniman tari? Juga mungkin adik-adik yang pengen jadi seniman tari juga bisa terinspirasi dari jawaban kamu. Ya Kak, jadi kalau aku misalkan waktu diundang jadi pembicara di SMA gitu untuk anak-anak baru atau mungkin di salah satu universitas, aku juga selalu bilang kalau menjadi seniman tari itu bisa menjanjikan banget buat kita, buat hidup yang lebih layak gitu. Karena aku sudah merasakan, meskipun nanti akan ada lagi ke depannya yang jauh mungkin lebih baik, aku sudah merasakan dari tari aku bisa pergi ke luar Jawa, dari tari juga aku bisa lebih dekat dengan agama, dengan tari juga aku bisa lebih aware gitu, kepekaan di lingkungan sosial, di lingkungan sekitar gitu. Dari tari juga aku juga mendapatkan penghargaan, prestasi, bisa mencari uang, dan aku juga bisa merasakan bagaimana sulitnya mencari uang untuk sebuah pertunjukan. Itu dari tari aku belajar tentang kehidupan, dan aku percaya banget kalau misalkan memang kita menaruh kesetiaan pada profesi yang kita jalani, pasti di situ akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan kebahagiaan buat kita gitu. Bukan hanya material sebenarnya, tapi lebih kepada batin juga. Dan karena kan bagiku hidup ini bukan semuanya soal materi gitu kan, tapi bagaimana batin kita juga bisa terpenuhi. Dan aku yakin tari ini menjadi kendaraanku untuk belajar terus tentang kehidupan gitu kan. Oke, bagus banget jawaban kamu ya. Jadi sedikit terharu aku dengernya. Tapi emang bener sih, karena tari aku bisa ngelihat dunia itu jawaban yang relate banget di kehidupan aku gitu. Cuman kayak tadi di awal kamu bilang ketika kamu masih sangat muda kamu mendapatkan prestasi yang begitu besar, kamu mengalami insecure, dan nggak bohong deh, kita di dunia digital sekarang banyak banget anak-anak muda yang merasa insecure, ngelihat temennya diajak si ini, kok gue nggak diajak, di project ini dia selalu kepilih, kenapa gue enggak, perasaan gue juga berusaha gitu. Nah, pasti kita akan berkompetisi dalam kesempatan gitu. Nah, kamu ngelihat kesempatan-kesempatan seperti ini, mungkin kamu bisa dibilang orang kamu beruntung gitu, kamu mendapat kesempatan, kamu bisa berada di platform yang udah bisa dibilang dunia dan nasional gitu. Nah, gimana nih buat teman-teman yang belum pernah mendapat kesempatan seperti diri kamu punya pesan nggak supaya mereka bisa tetap semangat gitu? Iya Kak, kalau aku pribadi sebenarnya memang kesempatan itu nggak bisa kita tunggu sih Kak, karena kita harus membuat kesempatan kita sendiri. Nah, aku ngerasa bahwa apa yang aku dapatkan sekarang di beberapa platform ini karena aku juga melakukan sesuatu sebelumnya gitu. Jauh sebelumnya aku sudah mencoba untuk memberanikan diri aku menunjukkan hasil karyaku. Intinya adalah membuktikan Kak, kalau bagiku gitu. Ketika kita sudah membuktikan, entah hasilnya apa, kita tunggu saja suatu saat, maksudnya akan ada kesempatan itu datang sama kita. Dan kalau misalkan kita mau bandingin diri sama orang lain, menurut aku itu nggak apple to apple Kak, karena kita juga lahir dari keluarga yang beda, maksudnya kita hidup di lingkungan yang berbeda gitu kan, dan proses perjalanan kita pasti beda gitu. Kita mungkin
kompetisi itu pasti ada, kita bersaing satu sama lain, tapi menurut aku bersaingnya coba jangan saling menjatuhkan, coba kita bersaing tapi bagaimana kita bisa membangun kemenangan satu sama lain. Aku punya menangnya sendiri, Kak Ajeng punya menangnya sendiri, dan teman-teman yang lain juga punya menangnya sendiri. Jadi menurut aku membandingkan diri dengan orang lain mungkin sekarang harus agak lebih dikurangi gitu Kak, untuk teman-teman muda yang lain. Oke, jadi kita tuh harus punya arti kemenangan untuk diri kita sendiri ya. Nggak bisa Iya, kemenangan bener, itu cuma satu konsep, tapi arti kemenangan itu bisa kita definisikan dengan perjuangan kita sebelumnya. Berani atau enggak lo terjun, kalau enggak ya gimana mau dapat kesempatan gitu kan. Misalnya ya, Bener. kasarnya kayak gitu. Oke, nah sebagai kamu yang masih muda, tentunya kamu selain mengembangkan diri kamu dan juga lingkungan kamu di sekitar komunitas kamu misalnya gitu, tapi pasti juga dong kamu ngelihat perkembangan dunia tari di Indonesia saat ini ya. Menurut kamu gimana dari seorang perspektif Bathara? Kalau perkembangan dunia tari di Indonesia saat ini, kalau yang aku lihat dari kacamataku, di lingkungan aku ya, terutama maksudnya yang masih banyak berkecimpung di tradisi, aku rasa semakin banyak karya-karya yang memang teman-teman di sini tuh berani survive gitu Kak, berani survive dengan dana sendiri, dengan uang sendiri, yang memang udah nggak berpikir lagi kayak kita harus menunggu dari pemerintah atau menunggu dari platform mana, yang penting kita sekarang bergerak aja gitu. Dan gerakan-gerakan itu sudah, menurutku sudah terlihat gitu Kak di beberapa daerah, dan aku yakin banget ke depannya dari sini kita bisa terus maju gitu dunia tari di Indonesia. Iya, karena semakin banyak platform sebenarnya ya, Iya, untuk menjadi wadah para seniman-seniman tari gitu. Cuman tinggal sejauh apa kita pengen survive kan di dalamnya sebenarnya. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat menutup segmen ini. Belum habis. Oke, dalam waktu dekat ini kamu punya project apa nggak? Siapa tahu kita teman-teman di sini bisa tahu duluan gitu. Apa kamu mau ngelakuin project apa, dan juga harapan kamu buat generasi selanjutnya gitu, mungkin pesan-pesannya. Kalau project yang sekarang itu memang di Swarga Loka itu kita sedang mengadakan pertunjukan virtual Kak. Konsepnya memang kita mau ngangkat cerita-cerita wayang. Jadi kita memang punya produk namanya Drama Wayang. Itu wayang berbahasa Indonesia dan diolah, sudah koreografinya sudah dikembangkan dan musiknya juga sudah dikembangkan jauh dari tradisi sebelumnya, tapi tradisi tetap menjadi pijakan. Nah, kita memang rencananya mau buat series di 2021 gitu. Cuma memang konsepnya konsep panggung yang direkam gitu. Tetap menghadirkan panggung itu ke dalam visual kamera gitu, dari kamera. Nah, kalau untuk kedepannya lagi juga kami dari Swarga Loka akan membuat video-video, mungkin tetap kita akan bereksplorasi terus. Aku tetap ngajak teman-temanku yang di komunitas tetap bereksplorasi dari sebuah karya gitu. Kita belajar dan pengen rencananya berkolaborasi dengan teman-teman seniman tari yang lain supaya kita bisa sama-sama sharing, bertukar pikiran bareng, dan bisa menemukan kebaruan-kebaruan apalagi yang bisa kita munculkan di dunia tari di Indonesia gitu Kak. Untuk teman-teman muda juga terus bermimpi. Kalau bermimpi tuh jangan setengah-setengah gitu, nggak apa-apa setinggi-tingginya, tapi juga ingat kalau kita harus tetap jalan, kalau perlu lari untuk menggapai itu, karena dunia ini benar-benar luas banget dan hidup ini nggak panjang gitu. Oke, thank you banget Bathara. Aku doain kamu sukses terus, tetap humble seperti Ara yang sekarang. Semoga kamu semakin ke depannya kamu punya mimpi yang lebih besar lagi untuk komunitas kamu atau diri kamu sendiri. Kan dream and make it happen. Moto dari siapa tuh ya, penyanyi terkenal.
Nah, aku seneng banget udah bisa punya kesempatan kenalan sama kamu malam hari ini. Terima kasih juga buat Seni Tari Indonesia yang udah buka platform Bincang Kabar Tari bersama Batara Dewandaru. Nah, closing dulu, aku akan mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin di podcast atau yang udah nonton YouTube. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman yang lain yang pengen kenal lebih jauh dengan Ara dan karya-karya dia serta perjalanan karir dia. Bagus banget obrolan aku malam hari ini dan banyak banget bisa ngasih inspirasi buat anak-anak muda ya di dunia tari. Oke Batara, terima kasih banget ya. Terima kasih Seni Tari Indonesia. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya. Harus bisa lagi Kak. Oke, bye-bye. Semuanya terima kasih.